Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak level 6 SDII Al-Abidin yang sholih-sholihah. Hari ini kita akan belajar tentang jenis paragraf. Ya, yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadiannya. Ciri-ciri dari paragraf narasi, yang pertama, paragraf yang isinya berupa cerita. Nah, ini berupa cerita ya anak-anak. Nomor 2, cirinya adalah adanya tokoh-tokoh. Yang ketiga, adanya kejadian. Yang keempat, adanya latar atau setting yang berupa tempat, waktu, dan suasana. Perhatikan contoh paragraf narasi berikut ya. Setiap hari Rina tidak sarapan. Meskipun bundanya selalu menyiapkan makanan di atas meja, ia tidak pernah menghiraukannya. Lama-kelamaan ia terkena sakit mah. Nah, perhatikan contoh paragraf narasi berikut. Paragraf ini termasuk cerita. Ya, di situ ada tokoh Rina, juga ada sebuah kejadian. Jadi, ini termasuk paragraf narasi. Jenis paragraf yang kedua adalah paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Ya, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkannya itu. Paragraf ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Perinciannya ditekankan dengan penggunaan panca indera. Perhatikan contoh paragraf deskripsi berikut ya. Ruang rapat di kantor itu tertata rapi. Di tengah-tengah ruangan terdapat meja ukir yang sangat besar. Ada 8 kursi berwarna coklat muda. Di atas meja diberi vas bunga yang cantik. Vas itu berisi bunga lili yang masih segar. Nah, pada contoh paragraf tersebut menggambarkan sebuah ruang rapat ya. Nah, di situ dideskripsikan ruangnya tertata rapi, ada meja ukir yang sangat besar dan berwarna dan kursi yang berwarna coklat. Ya, juga ada vas cantik. Jadi dideskripsikan atau digambarkan seperti itu ya anak-anak, berupa penggambaran sebuah ruang rapat. Paham ya? Selanjutnya, paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Paragraf yang memaparkan atau menjelaskan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Paragraf eksposisi juga dapat berupa petunjuk cara atau instruksi melakukan atau membuat sesuatu. Ya, di sini paragraf eksposisi adalah berupa penjelasan, ya, penjelasan sebuah informasi. Perhatikan contoh paragraf eksposisi berikut. Lahan basah memiliki peran penting bagi alam. Lahan basah melindungi tepi laut dari gelombang laut, mengurangi dampak banjir, menyerap polutan atau pencemaran, dan meningkatkan kualitas air. Lingkungan lahan basah juga penting sebagai habitat hewan dan tumbuhan. Banyak lahan basah yang menjadi rumah berbagai makhluk hidup yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Nah, dari contoh paragraf eksposisi ini
menjelaskan bahwa atau menginformasikan bahwa tentang lahan basah. Ada beberapa informasi tentang lahan basah pada paragraf eksposisi ini. Selanjutnya, paragraf persuasi. Ya, paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk memengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Ya, kata kunci di sini adalah memengaruhi atau membujuk pembaca, ya. Ciri-cirinya adanya kata ajakan dalam paragraf. Contohnya, ayo, mari, titik-titik lah. Maksudnya di sini titik-titik lah adalah kata ditambahi dengan lah. Contohnya, makanlah, atau berupa ajakan yang nanti diakhiri dengan lah, seperti itu. Contoh untuk paragraf persuasi. Semua orang tahu yang namanya air putih. Setiap hari tubuh kita membutuhkan air putih yang cukup untuk mengaktifkan kinerja seluruh organ tubuh. Jika kita kurang meminum air putih, akibatnya kita akan dehidrasi. Air putih juga penting untuk mengganti ion yang hilang dari dalam tubuh. Jika kita kekurangan cairan di dalam tubuh kita akan menjadi lemas dan tak bertenaga. Untuk itu, mari kita biasakan untuk meminum air putih setiap hari, minimal 2 liter per hari. Nah, di situ termasuk paragraf persuasi karena ada kata ajakan, yakni kata mari. Seperti itu, anak-anak, mudah kan untuk paragraf persuasi? Ya, yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulis. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk meyakinkan serta memengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Ya, ini berupa pendapat argumentasi itu. Nah, supaya tujuan bisa tercapai, paragraf argumentasi perlu disertai dengan fakta-fakta aktual seperti hasil riset, data, teori ahli, contoh, dan lainnya. Ya, contoh paragraf argumentasi. Ya, nih, perhatikan baik-baik ya, Nak. Jumlah yang diakibatkan dari kecelakaan di jalan raya tahun ini terus meningkat, bahkan lebih parah dari 5 tahun terakhir. Menurut data yang dirilis oleh kepolisian, tahun 2019 jumlah kasus kecelakaan mencapai 4.500 kasus, dibandingkan dengan tahun ini yang telah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran, sehingga sudah dapat dipastikan akan semakin bertambah. Dari 5.300 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Meningkatnya angka kecelakaan ini disebabkan bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan bermotor. Nah, ini termasuk argumen atau paragraf argumen karena di situ dicantumkan ada data, ya. Jadi ini sebuah pendapat. Begitu anak-anak. Ya anak-anak solih-solihah, tugas hari ini adalah buatlah sebuah paragraf. Kamu nanti silahkan memilih salah satu dari jenis paragraf yang sudah Miss terangkan. Boleh berupa narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, atau argumentasi. Setelah ini kalian silahkan klik link Google Form yang sudah Miss sediakan, dikerjakan di Google Form ya anak-anak solih-solihah. Ya. Oke, terima kasih.
Untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Miss ucapkan terima kasih sekali lagi. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.